guys, ketemu lagi dengan TikTok Sastra. Semangat sastra, salam sejahtera. Sastra bukan hanya sekedar kata, tapi sastra lahir dari hati, tentang kehidupan yang dituangkan dalam bentuk yang sangat dalam dan bermakna. Di tengah dunia yang serba cepat ini masih ada anak muda yang memilih jalan sunyi, merenung, menulis, serta menggali makna. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dari mereka. Kenapa sih mereka menjatuhkan hatinya kepada sastra Indonesia? Kenapa sastra? Kenapa jalan sastra? Apa sih yang sedang mereka cari dari kata-kata tersebut? Oke, baik, ini dia. Halo Salma, apa kabar? Halo, ini Panggilnya kakak. Oh iya, ya kakak ya. Iya, baik. Oke, ketemu lagi sama saya dan ini adalah salah satu dari yang tadi saya sebutkan. Beliau ini adalah penulis muda yang insya Allah banget ya perjuangannya menurut saya, dan memang kalau saya lihat dia tuh punya potensi gitu kan, dan memang karya-karyanya itu diam-diam tuh suatu udah banyak aja ya. Mungkin kita minta tips kali ya sebelumnya. Bisa kenalkan dulu. Iya, nama saya Sama Sabila. Kesibukan sekarang ya mahasiswa aktif gitu, mahasiswa sastra Indonesia. Berarti punya kesibukan sekarang ya. Info yang saya dapat, kamu tuh menulis itu di sejak SMP tuh sih? SMP. Oh, waktu SMP kamu sudah banyak nggak, maksudnya waktu SMP itu baru mengenal atau sudah tahap kamu menulis sendiri? Pas kelas 9 mulai nulisnya. Pas kelas 8 itu masih cuma baca-baca. Oh gitu. Oke. Mungkin sedikit bisa kamu jelaskan ya, siapa sih kamu sebenarnya di balik pena kamu ini? Atau mungkin siapa diri kamu di dunia penulis? Gimana nih maksudnya? Maksudnya ya kayak sebenarnya siapa sih diri kamu? Kan orang-orang karya kamu kan sudah terkenal nih di Wattpad, di Auto gitu kan. Nah sebenarnya di balik pena kamu itu kamu tuh siapa? Sebenarnya diri kamu tuh siapa gitu? Ya tadi sih ya, mahasiswa gitu, terus juga ini gimana nih maksudnya? Gimana? Kayak maksudnya kamu tuh selain penulis itu apa sih sebenarnya? Ya biasa aja gitu. Oh mahasiswa, oke. Berarti kamu sekarang masih punya kegiatan mahasiswa. Iya. Wajar lah ya. Oke. Jadi di balik semua tulisan-tulisan kamu yang sudah banyak ini, kamu adalah seorang pelajar. Gitu. Sejak kapan sih kamu mulai tertarik menulis? Menulisnya itu sejak kelas 9 SMP. Waktu itu tuh sebenarnya nggak tertarik nulis, cuma tertarik kayak menikmati karya orang kayak gitu. Terus kan dulu asrama nih, nah suka pada bawa novel, tapi ada aturan di mana novel itu nggak boleh dibawa lagi. Nah jadinya di situ inisiatif tuh anak-anak asrama tuh pada kayak udahlah kita aja yang bikin novel gitu, kalau nggak boleh bawa novel kayak gitu. Bikinnya itu dulu juga ditulis di buku tulis biasa, tulis manual itu novelnya. Sama di mana? Di Alfata. Oh, di Alfata. Ya. Oke, waktu itu karena memang tidak boleh dibawa, akhirnya malah kayak terini apa ya, punya inisiatif tuh ya udah kita aja gitu. Kayak menarik ternyata ya. Tapi maksudnya kenapa waktu itu tulis tangan? Karena kan nggak boleh bawa HP ya. Oh gitu. Iya, nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa barang elektronik. Jadi kita manual tulis. Waktu itu kamu sama siapa? Banyak sih, sama ada kelas juga ada tuh. Oh, Iya. kelas juga ada. Cuma dulu tuh aku
nggak berhasil nyelesain satu. Cuma kalau ada kelas aku dia berhasil dari 2 buku atau 3 buku itu satu. 3 buku tulis itu full novel dia gitu. Iya dicatat, bener dicatat. Cowok keren banget loh ya. Dari awal pakai tulis tangan. Nah terus setelah dari tulis tangan itu apakah memang kayak tulis dari tulis tangan ini ada hasilnya atau gimana dari tulis tangan itu? Kayak kamu bener-bener ngebuat jadi kayak kalau kamu tuh satu buku atau 2 buku gitu. Kalau hasilnya mentok-mentok ya dibacanya sama temen asrama doang sih, nggak sampai keluar kayak gitu. Karena kan memang cuma di Cuma ruang itu iseng. aja, cuma di itu aja. Menarik ya. Itu momen pertama kali kamu menulis. Gitu. Ini baru sih, saya baru dengar. Iya, iya. Soalnya selesai kalau orang nulis ya udah mereka langsung kayak ya kalau kayak publik kecil gitu kan. Oke. Apa tantangan terbesar kamu menjadi penulis muda? Tantangannya banyak sih ya. Salah satunya tuh kalau misalnya kan aku nulisnya itu dari Wattpad sama pokoknya dari sosial media, dari adaptasi aplikasi-aplikasi. Nah itu kalau misalnya udah ketahuan pembaca udah kayak sepi gitu, itu aku langsung kayak ini nggak seru apa gimana ceritanya gitu. Iya. Terus aku juga kan berteman sama banyak penulis ya, terus suka insecure gitu lah. Kayak mutualan terus ngeliat, kok karya dia cepet banget sih ramenya, kok karya dia bisa se-booming ini. Kayak aku udah promosi berbagai macam tapi kurang mulu kayak gitu, insecure sih kayak gitu. Oh berarti ini target pasar ya? Iya, Ya, target bener kan? Kayak jadi fenomena apa sih yang bisa mereka nikmatin nih sehingga kamu tuh kayak kayak harusnya nih kamu punya inovatif lah ya, jangan kehabisan ide, bener nggak? Bener. Itu harganya ya. Iya. Padahal kan kalau misalnya kalau misalnya kita tahu ya kayak sastra populer kan ya kayak kehidupan sekarang, benar nggak? Kalau sastra populer gitu seharusnya kayak lebih gampang gitu kan, tapi karena ya itu nyari target pasarnya ya. Nah terus pernah nggak sih kamu tuh ada di titik di mana kamu tuh ngerasa ingin menyerah karena kamu ragu atau kamu punya pilihan lain? Sering gitu mah, sering sampai sering sambat di curhat gitu lah kayak di Twitter. Tapi di akun privat kan kalau anak zaman sekarang mah kalau curhat itu di akun privat gitu kan. Sekarang akun gitu ya. Iya tuh kayak ya tadi ngerasa tantangan dari audiensnya, so kayak ngerasa ini kalau dilanjut bakal nyampe tujuan utamanya apa enggak kayak gitu. Oke. Terus juga kadang sebenarnya nulis itu worth it gak sih kayak gitu buat apa? Apalagi kan sekarang setiap orang butuh uang gitu ya. Iya, Nulis itu benar-benar. worth it gak sih sebenarnya? Kerjanya mau kita apa enggak kayak gitu ya. Oke. Tadi yang kamu sampaikan terkait minority tadi apa sebelumnya? Yang tantangan Iya. Enggak, yang tadi kamu bilang selain yang itu apa yang tadi kamu bilang karena memang penulis itu kayak kan kamu bilang kamu ragu gitu kan, yang bisa lanjut ke depan atau enggak. Iya. Nah, maksud saya di sini dengan keraguan kamu itu apa yang membuat kamu tuh kayak bisa maju gitu? Motivasinya. Karena kalau misalnya saya lihat kalau dengan yang tadi kamu bilang kamu itu kayak punya keraguan, tapi kamu punya banyak Iya gitu karena aku tuh ngedoktrin pikiran sendiri gitu loh, kayak penulis yang udah di atas juga pasti dia pernah ngalamin di situasi aku sekarang gitu. Tapi mereka yang bisa berhasil melewatinya, jadi aku kayak termotivasi sendiri sih gitu. Oke. Berarti ngedoktrin diri sendiri hebat ya, nggak ada motivasi dari orang lain. Enggak. Oke, keren nih. Ini keren banget ya, Masya Allah. Apa ya, orang kan kalau zaman sekarang kalau udah stuck udah gitu kan, tapi dia kayak mendoktrin diri dia sendiri gimana caranya untuk bangkit, karena dia tahu porsinya apa. Sama itu inget pembaca yang memang walaupun dikit ya, tapi ada pembaca yang apresiasi, jadi kayak masih ada yang apresiasi nih, ya udah demi dia gitu, jangan fokus ke yang enggak. Iya.
Maksudnya memang ada beberapa yang tidak melirik kamu, tapi kamu bukan fokus mereka. Fokusnya ya udah ngelirik yang bisa apresiasi kayak gitu. Oke, bagus ya. Berarti fans ya. Bisa dibilang bukan sih kalau bisa. Iya. Oke. Lalu kalau saya lihat di platform kayak gitu tuh ada beberapa yang komentar-komentar gitu. Kadang sih untuk kadang saya juga berpikir ini fans bukan sih gitu loh. Karena kayak ada beberapa yang ya ditunggu ya selanjutnya Iya. gitu kan. Itu kita juga udah seneng Iya, udah seneng banget ngerti ya benar. Oke. Nah, yang siapa yang paling mendukung kamu untuk saat ini? yang ngedukung. Ya banyak sih, banyak. Ya orang tua juga ngedukung pasti ya. Terus juga teman-teman sekeliling juga suka kayak kalau misalnya aku lagi apa sih penulis doang gitu, mereka suka apa tuh penulis doang itu udah keren loh katanya gitu. Dan jadi ya udah aku juga gara-gara itu jadi ya udahlah, udah bersyukur aja lah udah gitu, jadi tetap maju gitu. Kayak karena di orang tua juga. Iya, orang tua. Dan tadi sih sempat menarik yang kamu bilang, itu masih jadi seorang penulis. Ya sebenarnya walaupun ya memang ya mohon maaf ya, karena kan memang ya kita tahu sendiri gitu kan. Ya. Sekarang menerbitkan itu gampang ya. Tapi kalau untuk terkait salary terus apa yang dapat kita hasilkan mungkin nggak kayak pekerja-pekerja di luar sana. Tapi sebenarnya apa ya, ada hal yang harus kita ingat gitu kan sebagai seorang penulis. Saya suka banget sama kata-kata ini ada orang lain sama kata saya. Semua tulisan kamu itu memang nggak pasti gini. Semua yang kamu tulis itu pasti akan terkandung di kita. Gimana? Semua yang kamu tulis itu pasti akan terkenang di jejak digital. Jadi walaupun ya namanya manusia kan, walaupun misal kamu mungkin ada atau meninggal gitu kan, tetapi nama kamu tuh tetap ada. Itu kayak menurut saya ini kan suatu kayak kebanggaan gitu, kayak kita punya legasi penulisan. Nah itu benar nggak? Benar. Kayak menarik kok. Nah terus kalau misalnya di sini nih kamu seorang mahasiswa. Mahasiswa apa? Sastra ya? Iya, sastra. Oh, mahasiswa sastra di sini. Kenapa kamu pilih Indonesia? Karena pertama emang udah suka nulis gitu ya. Oke. Ya suka nulis. Terus juga karena kenapa nggak awalnya itu kan disuruh ambil pendidikan kan sastranya. Cuma aku mikir kalau pendidikan kayaknya kurang satu lebih dalam, kurang luas gitu kan. Kalau di sastra kan kayak bahasa, mengulik bahasa kayak gitu sih, kayak seru aja gitu. Iya. Emang kamu punya pengalaman dari siapa? Kayak ada gambaran dari siapa gitu? Guru. Oh guru kamu, oke, Masya Allah ya. Inspirasi dari guru, dan kamu punya skill sampai akhirnya kamu terjun juga, jadi udah mantep gitu. Berarti kamu langsung terjun di sastra Indonesia gitu. Sebenarnya apa sih yang kamu cari di dalamnya gitu? Selain tadi kamu bilang kamu suka apa? Ini apa yang kamu cari? Apa yang sebenarnya suka? Karena suka aja sih, seneng gitu ya, cari kesenangan gitu. Kalau misalnya jurusan kita nggak seneng juga ngadepinnya ngejalaninnya berat kan. Jadi ya udah, karena seneng aja jadi. Oke. Memang ya kalau misalnya suka udah hobi itu nggak akan jauh ya. Kita tidak punya alasan untuk kenapa kita dekat, kenapa kita suka. Maksudnya gini, kita nggak punya alasan kenapa kita dekat dan kenapa kita mau. Itu udah jalur hati aja ya, tanpa alasan jalur hati. Oke. Nah, tadi ini menyinggung yang kamu sampaikan tadi, kayak Word itu nggak sih sebagai penulis bahasa, Word itu sebagai penulis gitu kan. Nah, karena kan di sini kayak jurusan sastra itu kan tidak menjadikan, ya, tahu lah ya gitu. Nah, apa yang membuat kamu tetap melangkah walaupun kamu tahu Word itu nggak sih tadi yang pertanyaan kamu itu? Terkait penulis gitu. Apa yang membuat kamu tetap melangkah ke depan gitu walaupun kamu udah tahu kan apa Karena emang dulu tuh aku tuh punya
tujuan gitu ya, mau kerjanya itu di ranah penerbitan gitu, yang aku suka kayak gitu. Kan kalau ranah penerbitan itu emang apa masuk ke sastra gitu kan, jadi aku punya tujuannya ke penerbitan ya berarti aku juga jadi apa yakin gitu buat melangkah ke sastra Indonesia kayak gitu. Karena kan di sastra dibahas ya tentang dunia tulis gitu. Berarti memang sebenarnya eh, skill yang kamu punya, terus potensi yang kamu punya, gitu kan, keinginan kamu untuk kuliah di mana sebenarnya itu tuh kayak rancangan dari awal gitu loh. Apa maksudnya? Kayak memang kamu punya tujuan ke depannya gitu, dulu kamu mau seperti apa? Iya gitu. Kita juga matang ya. Ya matang dari kecil lah. Gitu. Dari kelas 7 ya. 7, 8. Oke. Nah, terus kalau misalnya orang-orang sekitar kamu deh, bagaimana merespon diri kamu yang sekarang masuk jurusan sastra Indonesia? Mereka bilangnya udah cocok, udah cocok gitu. Emang cocok sama tuh muka-muka sastra katanya gitu. Berarti dukungannya juga kuat ya? Iya, udah terkenalnya suka nulis jadi masuk sastra ya. Ya iya sama mah emang udah ketebak bakal masuk sastra kayak gitu. Terus kayak mereka udah expect gitu, udah ya udah gitu sama mah emang anaknya masuk sastra kayak gitu. Oke, berarti emang orang-orang sekitar kamu juga mendukung gitu kan? Terus menurut kamu nih, apa sih sebenarnya makna sastra itu? Kalau menurut aku sendiri, sastra itu kayak ya ketika kita hidup juga di negara Indonesia gitu kan, pasti nggak jauh-jauh dari sastra. Jadi kayak sastra itu kayak hidup gitu kan. Kayak gitu. Sastra itu kayak hidup ya. Kita nggak bisa lepas dari sastra kan. Jadi itu kayak gitu. Kalau kamu menganggap kalau sastra itu berarti punya makna ya, punya makna sendiri buat diri kamu. Oke. Nah terus kalau terkait kamu bilang tadi sastra itu juga kan memaknai dalam hidup kamu seperti apa? Memaknai gimana? Ya kan kata kamu sastra itu hidup. Nah untuk penerapannya di diri kamu seperti apa? Ini sih kayak gimana ya ini penerapan gimana nih? Ya kayak kamu tadi bilang ya sastra itu hidup, itu kan kita hidup di dunia. Jadi kayak kita tuh merasa kalau sastra itu benar-benar tetap sama diri kamu. Lalu kamu memaknainya dengan tetap sama diri kamu seperti apa? Memaknainya ini sih yang dipelajari di sastra gitu, kayak berguna untuk hidup kayak gitu. Terus juga semenjak masuk sastra nih kayak lebih paham seluk beluk yang apa bahasa yang paling kecil gitu lah, itu gitu. Kayak seru aja, oh ternyata bahasa ini juga bukan sekedar bahasa gitu, ada. Oh iya ya, jadi penerapannya di kehidupan itu sebenarnya ada, cuma kita baru sadar kan ternyata ini loh, Iya gitu. Iya gitu. Kayak ternyata kalau misalnya kita lagi di peristiwa kayak berbicara dengan yang lain gitu, kayak ternyata bahasa yang biasa kita tahu temui dan itu kamu pelajari gitu maksudnya, dan itu kayak lebih ke memaknai kehidupan kamu. Iya. Kayak oh ini loh ternyata Baru disadar, oh ternyata ini tuh ada ilmunya, ada teorinya gitu. Oke. Bagus ya, menarik nih. Dalam pandangan kamu nih, sastra itu kan punya kekuatan untuk cara mengubah pola pikir ya. Nah, bahkan bisa apa? Bisa mengarahkan hidup seseorang. Ini menurut kamu bagaimana? sastra bisa mengarahkan hidup seseorang. Dia tuh bisa kayak mengubah pola pikir gitu. Kalau misalnya kita baca novel kan kayak ada suatu kayak nilai-nilainya gitu kan. Nah, itu kan kayak bisa mengubah pola nggak sih menurut kamu sendiri gitu. Kalau dari novel gitu, bisa sih lewat kata-kata gitu kan. Kan kalau misalnya kita misalnya nggak pelajarin seluk-beluk bahasa, nggak pelajarin susunannya gimana, itu pasti orang yang baca juga bakal ini maksudnya apa, jadi nggak ngena gitu kan. Tapi kalau misalnya kita paham susunan kalimatnya, paham gimana seluk-beluk bahasa tadi, itu pasti kita bisa lebih merangkai kata-katanya itu lebih ngena gitu. Itu penting banget.
berarti bisa ya tadi kayak dia bilang bahkan bisa apa ya, mengubah arah kehidupan kayak kalau kita baca nih kayak lama itu pengen banget itu jadi editor gitu, benar nggak? Iya, benar kan? Termotivasi gitu kan, kayak gini tuh harusnya nggak kayak gini, harusnya gini. Iya. Jadi Kayak polanya nggak kayak gini, polanya harusnya kayak gini gitu Iya, kan. iya. Artinya aplikasinya nggak kayak gini gitu, benar nggak? Infonya nggak kayak gini, kayak gitu nggak? Nah, suka greget. ya benar, suka greget gitu kan. Ada beberapa kesalahan yang memang kayak ada di dunia nyata atau kayak di novel atau di apa dia kayak kalian gitu kan. Nah mungkin di sini kayak kamu apa ya, ilmu yang sudah kamu dapatkan itu bisa menjadi penerap, bisa kamu terapin gitu kan. Dari situ mungkin kayak seolah-olah kamu bisa mengubah pola kehidupan kamu gitu. Yang dulu kalau baca ya udah baca aja gitu. Iya, Sekarang mah oke. Nah, apakah menurut kamu anak muda Indonesia ini hari ini cukup dekat dari sama satu atau malah semakin jauh? Jauh banget. Kemarin pernah kan yang pernah ngajar PKM gitu di sekolah, terus juga sempet tanya gitu siapa yang minat sastra gitu, terus nggak ada yang jawab. Mereka maaf ya kak, aku nggak minat sastra, aku nggak suka bahasa Indonesia, katanya gitu. Emang sih, kayak saya juga suka mengalami gitu kan, mayoritas ya gitu. Mayoritas banget mereka tuh kayak minim banget gitu kan. Apa sih yang buat mereka seperti itu ya? Mereka bingung gitu. mereka pikirnya kayak bahasa Indonesia udah itu aja, padahal kalau di kalau dikupas lagi kayak oh gini oh gitu, asik aja sih. Mungkin mereka belum tahu teori kan, ilmu atau mungkin mereka tidak mau banyak berpikir karena kan sastra Indonesia itu Iya. bikin kelas Iya, kritis banget kan, sampai kata aja berusaha untuk digali, Iya. makna aja berusaha untuk digali kayak gitu kan. Iya. Oke, sebenarnya kayak masalah udah ada, kenapa sih kita harus menggali itu gitu? Sama mereka kurang ya. Iya. Nah, jika ada yang bertanya nih ke kamu, kenapa orang Indonesia itu perlu membaca? Karena dengan membaca membuka wawasan kayak gitu. Dengan membaca membuka wawasan. Iya. Cukup itu aja, apa ada Iya. lain? Basicnya itu yang intinya gitu. Kalau kamu baca, kamu bakal tahu isi dirinya seperti apa. Betul, gitu. tanpa harus keliling. Iya benar gitu kan. Ya memang sih benar gitu. Salah satunya gimana cara kita menikmati dunia itu ya membaca. Ya ada keliling tanpa capek Nggak gitu, capek, tinggal duduk. gitu kan. Tapi itu perlu intelektual nggak sih untuk kayak penafsiran kayak Iya, referensinya harus referensi gimana? kayak kalau misalnya buat karya buat apa? Oh buat karya, ya. Referensinya harus kuat ya. Jadi kita menuangkan sesuatu itu kayak nggak salah-salah gitu. Iya. Kalau kita mah kayak apa ya, menulis ya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya untuk membaca, gitu kan ada yang mereka baca tapi mereka nggak bisa berimajinasi. Iya, ada. Ada ya Harus kayak gitu. dibaca berulang kali. Aku juga kadang gitu. Oh gitu. Berarti di sini ada, ya itu yang tadi itu sampaikan, kenapa orang Indonesia itu minim literasi gitu kan? Karena kekritisan mereka kurang. Iya. Jadi saat mereka membaca sesuatu juga kayak ini apa sih maksudnya, ini apa sih maksudnya? Oke. Nah, terus tadi kamu sudah menyampaikan kamu punya berapa 3 karya ya? Iya. Nah di sini karya yang paling dekat dengan kamu apa? Ini. Oke. Coba saya lihat, ini judulnya apa? 3 bintang itu. Ya. Ini keren banget. Ini hard copy loh. Kenapa kamu suka ini? Karena ini lebih relate dengan kehidupan gitu. Kalau ini dua ini tentang romantis gitu kan, dan nggak relate ke kehidupan aku. Kalau ini tentang keluarga gitu loh, jadi lebih nyentuh kayak gitu. Oke, berarti ini berhubungan sama latar belakang. Iya. Oke, latar belakang penulis. Kayak gitu kan sih kalau di sastra ada nggak? Ada kan? Ada kan? Oke, latar belakang penulis ya. Kenapa kamu buat ini paling dulu?
karena ini genre pertama tentang keluarga gitu ya yang aku buat, terus juga respon banyaknya lumayan baik gitu. Terus aku juga suka kayak biasanya kan kalau nulis ya udah kita nulis aja, tapi kalau pas nulis ini nangisnya juga dapet aku pas ngetiknya, padahal aku yang buat, terus keselnya dapet gitu, jadi berpaknya banget. Oke, penulisnya aja sampai begitu, gimana kalian yang baca ya? Penasaran nggak? Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian mau pesan, mau beli, silahkan kalian cari IG-nya apa? Di bawah ini kali nanti ya. Oke, sama Sadila. Tadi kamu bilang yang pertama itu romantis, dan itu nggak berhubungan sama latar belakang kamu. Memang kenapa? Emang kamu nggak pernah gitu kan? Kalau romance pure haluan gitu. Oh, Kita kayak cuma berharap gitu, kayak kita berharap kayak begini, jadi belum dirasain langsung sama kita. berarti kamu belum, jadi yang buat cerita ini benar-benar mungkin kayak referensi aja ya, referensi dari beberapa novel, baru kamu imajinasikan dengan imajinasi kamu. Iya. Oke. Berarti bukan pure kamu mengalami itu dan kamu bisa untuk menguangkan atau mengaplikasikan, bukan? Bukan. Oke, berarti benar-benar imajinasinya kamu main tuh ya di situ. Iya. Nah, kalau yang ini bukan imajinasi, hati. Oh, langsung. Isi hati. Oke, penasaran memang isinya apa? Isinya ini tuh banyak tentang keluarga, tentang hubungan tiga bersaudara, dan mereka ini hidup di keluarga yang gak apa ya, yang berantakan gitu lah. Terus mereka ini diangkat sama orang tua angkat, terus gimana kepedulian mereka, kasih sayang mereka ke orang tua angkatnya gitu, apalagi ke sosok ibu. Ini kan lebih menonjol juga sosok ibu ya. Oh, betul. Iya, terus juga ke sosok anak pertamanya juga kayak gitu. Kamu anak pertama? Iya. Oh, oke. Kayaknya nih ada hubungannya ya dengan kehidupan penulis gitu. Oke. Kayaknya deep banget. Apa sih harapan kamu untuk masa depan sastra Indonesia? Lebih ini sih, lebih banyak, maksudnya yang lebih apa ya, lebih tertarik gitu, maksudnya banyak yang lebih tertarik ke Kalau bisa banyak peminatnya. iya gitu, terus juga berkembang lah pokoknya. Memang sih sekarang tuh jarang banget ya anak-anak yang berminat. Tapi sekarang sebenarnya kalau misalnya saya tuh pernah banget lihat di beberapa kayak IG gitu kan, kayak media sosial gitu. Kayak mereka tuh udah mulai menggaungkan sastra gitu. Ada beberapa kayak bedah buku, terus kayak apalagi tuh terkait kayak pertemuan-pertemuan atau perbincangan tentang membahas tentang sastra gitu. Nah itu sebenarnya udah mulai banyak sih sekarang. Cuman itu yang datangnya itu, peminatnya itu, yang sedikit banget gitu. Apa pesanmu kamu untuk anak-anak muda yang masih ragu memilih jalan seperti kamu lah ini? Ya pokoknya jangan ragu. Kayak karena ini seru banget kayak gitu sih, kayak gak se apa ya, gak sebosenin yang kalian pikir kalau masuk sastra itu. Kalau mereka mikir, ih sastra bahas ini lagi, bahas kata lagi, puisi lagi gitu, padahal enggak. Padahal enggak ya. Oke, yang mereka nggak akan tahu ya. Iya. Akar-akar linguistik itu seperti apa gitu ya. Yang mereka tahu SPOK. Iya, gitu. Di bawah SPOK itu ada sesuatu. Kan aku ada Zoom gitu kelas, terus bahas klausa, terus ibu aku kayak bilang, ah itu mah pelajaran anak SD, padahal enggak, kayak dibedah lagi lebih dalam gitu. Yang kita tahu cuma kayak Dasar ya, dasar-dasarnya doang. Yang tadi kamu bilang kayak kuota, kita cuma tahu kuota itu yang penting ada prediksi. Iya. Tapi ternyata nggak kayak gitu ya, Iya, konsepnya banyak. nggak gitu. Oke. Ini menarik ya, katanya sastra itu tidak apa, tidak membosankan seperti yang kalian kira. Oke. Terus kalau misalnya kamu boleh menulis satu kalimat nih, kalimat apa sih yang akan kamu tulis? Ya benar-benar kamu ini tagline sebagai tagline kamu lah. Satu kalimat.
motivasi gitu apa? Bebas, terserah kamu. Lebih ke makasih ke diri sendiri sih ya. Oh gitu, oke. Kalimatnya makasih kan Iya. buat diri sendiri. Oke. Karena memang ini ada pencapaian kamu, ini ada usaha kamu gitu kan. Kayak kamu yang ngerasain, kamu yang paham gitu kan. Ya udah nggak akan jauh-jauh untuk berbicara panjang, pokoknya makasih buat diri Iya sendiri. betul. Kadang juga kan dari selain yang ngedukung juga ada aja yang ngejudge gitu kan. Ada aja kayak ya tadi kayak penulis tuh nggak worth it lah. Iya. Kayak gitu kan. Penulis cuma gitu-gitu doang. Terus pendapatannya juga nggak pasti. Tapi aku kayak ya udah sih kan buat diri sendiri suka Iya. kayak gitu. Maksudnya pengen aja, belum nggak tahu. Iya. Makanya sini masih pasrah gitu. Oke, nggak apa-apa lah ya. Eh, Sejauh ini kamu sudah membuat tiga karya. Kira-kira akan ada lagi nanti karya-karya? Ada. Sekarang lagi naskahan juga. Ini lanjutan dari ini. Oh, lanjutan dari Iya. ini. Lanjutan dari ini. Kenapa? Maksudnya kenapa ada lanjutan ini? Kenapa ada part 2 ini? Ini endingnya kan, ya endingnya menggantung. Oh, ini gantung. Iya, terus lebih ke yang kedua ini lebih ke kehidupan adik-adiknya sih. Oh gitu. Kayak gitu. Kehidupan mereka setelah ditinggalkan gitu. Penasaran ya? Kayaknya harus pesen ini sih. Oke, menarik banget. Dari apa yang sudah kita bahas tadi ya, kayaknya tuh ternyata dalam dalam dunia kata-kata gitu kan, menyimpan rasa yang sangat deep banget, menyimpan rasa yang sangat apa ya, bukan hanya gitu, bener-bener bermakna banget sampai kamu tuh bisa menuangkan segala isi hati kamu, isi pikiran kamu gitu kan. Walaupun memang sebelumnya kamu walaupun memang sebelumnya kamu hanya berimajinasi itu kan mencari referensi, ternyata di sini apa ya, sastra itu bisa menjadi tempat untuk curhat ya. Jadi saat kamu tidak bisa menemukan suatu tempat, akhirnya tempat itu ya menjadi bentuk tulisan gitu ya, sangat menurut saya keren banget gitu kan. Yang memang di zamannya sekarang orang-orang memang hanya bisa mendengar gitu kan, ya solusinya tetap di kita gitu. Nah, dari penulis muda ini sama Sabila, oke. Kita belajar sastra itu bukan sekedar jurusan, bener nggak? Bukan sekedar profesi juga yang kamu bilang tadi, jadi penulis worth it nggak sih? Tapi ternyata nggak kayak gitu kan. Jadi cara apa ya, ini adalah bentuk atau cara kamu menjadi diri kamu sendiri, menjadi menjadi apa yang kamu mau gitu. Saya melihat perjuangan kamu dari tadi yang kelas 7 gitu, sampai sekarang udah masuk sastra gitu. Ya, saya ngerasa ini konsep matang. Ini konsep matang yang sudah kamu rangkai dari awal sampai akhirnya kamu menetapkan diri kamu dan kamu menjatuhkan diri kamu pada sastra. Oke, mungkin perbincangan hangat ini cukup di sini saja. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Pokoknya semangat buat penulis-penulis yang masih ya kayak gitu, jangan berhenti kayak gitu, karena ada saatnya buat bersinar kayak gitu. Kayak ternyata bersinar itu butuh jalan ya. Jadi butuh perjuangan. Kayak Kak Salma aja dari berapa kelas 7, berarti udah berapa tahun? 3, 6, 7 tahun, 8 tahun. Kak Salma aja udah 8 tahun berkutik ya di dunia sastra gitu kan. Jadi alhamdulillah sudah menghasilkan 3 gitu. Ternyata nggak putus sampai di sini gitu kan. Masih banyak yang belum digapai kayak gitu. Jadi kayak ini baru 8 tahun dan baru menerbitkan 3 gitu kan. Dan masya Allah kerennya tuh nggak patah semangat, kayak udahlah cukup sampai sini. Enggak, ternyata beliau ini kayak benar-benar memperjuangkan apa yang sudah dikonsepkan dari awal. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita bicarakan bisa memotivasi Anda semua, dan apa yang sudah kita bahas di sini bisa menjadi referensi gitu kan untuk kalian semua. Oh ya, ngomong-ngomong, misalnya kuliah dulu ya?
Di Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Iya. Kenapa menjadikan diri Pamulang? Karena deket dari rumah. Aku mana dekat dari rumah. Oke, selain itu apa lagi? Karena murah sih. Terjangkau. Iya, terjangkau. Oke. Sebenarnya kalau bisa kita lihat, kalau bisa saya dengar kata sebuah gitu kan, ya memang ini gitu kan, kayak apa ya, terjangkau lah gitu daripada universitas lain gitu. Tapi saya suka banget dengar kayak review orang gitu kan, ternyata enggak apa ya, walaupun bisa dibilang universitas ini kan maksudnya apa ya, walaupun harganya terjangkau gitu kan, ternyata kalau misalnya saya lihat review orang tuh pembelajaran juga enggak yang sebenarnya kita bayangkan gitu. Itu review orang sih, dan merasakan ya. Merasa sih kayak awalnya juga ngira di Unpad tuh, bener gak ya di Unpad, tapi pas udah masuk sama aja, belajar itu juga sama yang lain kayak gitu, nggak ada bedanya. Karena yang disampaikannya memang benar-benar nggak abal-abal ya, benar-benar ngikutin SOP. Oke. Nah berarti di sini saya bisa menarik kesimpulan lagi, saya bisa mengambil hikmah. Belajar itu bisa di mana aja ya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi kondisinya, menyikapi keadaannya, dan yang pasti menyikapi bagaimana proses kita belajar. Karena kita yang tahu takarannya. Mungkin ilmu di luar sana juga sama aja. Jadi intinya buat kalian semua jangan putus semangat, belajar dimanapun. Karena konsep hidup itu akan sama. Yang membedakan bagaimana cara kita menghadapi dan bagaimana cara kita merangkul keadaan itu. Oke, sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Kita tutup. Saya hello dong, Salma. Halo.